3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Di cerita sebelumnya, dua pemimpin itu setuju untuk membantu Sukiwe. Suatu tempat di pinggiran barat, pria itu berkata, "Woi, jangan berisik, apa kalian mau mati?" Dalam hati Lanhetu, dasar Sky Alliance sialan. Kalau aku lepas, aku pasti akan membunuh kalian semua. Pria itu berkata, "Apa yang kau lihat? Singkirkan matamu itu." Lalu pria itu bertanya pada temannya, "Kenapa orang itu masih belum datang? Bukankah kau sudah meninggalkan catatan?" Pria ini yang seorang pemimpin dari Sky Alliance, Lee Tianxun, menjawab, "Tenang aja, percayalah pada rencana Fu Chanchuan. Rencananya itu nggak pernah gagal." Lan Xingyue berbisik, "Pemimpin Sky Alliance, Lee Tianxun, orang ini dikenal sebagai tiran oleh semua orang. Kenapa dia menangkap kita?" Lanhetu berkata, "Kakak ipar mendapat banyak beras vitalitas. Aku takut Sky Alliance sudah mendengar beritanya. Lee Tianxun menangkap kita karena dia ingin memaksa kakak ipar agar memberitahu mereka sumber beras vitalitasnya." Lan Xingyue berkata, "Kekuatan besar ini bukan hanya menekan orang-orang kita. Mereka juga nggak ragu untuk menangkap orang hanya untuk mendapatkan sebuah informasi." Lanhetu bertanya, "Kak, apa menurutmu kakak ipar akan datang menyelamatkan kita?" Lan Xingyue menjawab, "Meskipun rekan kultivator Su berhasil menghancurkan Sword Pavilion sendirian dan juga membunuh Liu Huanlong yang berada di tahap awal Earth Immortal, tapi Lee Tianxun berada di tahap menengah Earth Immortal. Aku malah berharap dia tidak datang." Dalam hati Lee Tianxun, "Sky Alliance-ku telah merencanakan untuk meninggalkan dunia ini selama bertahun-tahun. Sukiwe, cepatlah kau datang ke sini. Kita berpindah ke markas Sky Alliance." Fu Chanchuan berkata, "Sukiwe pasti akan pergi ke pinggiran barat." Pria yang satunya lagi bertanya, "Kenapa Anda sangat yakin?" "Menurut pengamatanku, pria ini muda dan kuat. Jika wanitanya ditangkap, dia pasti tidak akan diam aja. Aku sengaja meninggalkan catatan yang memberitahu keberadaannya. Dia pasti akan pergi ke pinggiran barat untuk bertarung. Dia pasti nggak tahu semua kekuatan utama Sky Alliance sudah pergi ke pinggiran barat dan aku sedang bersantai-santai di sini." Pria itu berkata, "Yang mulia benar-benar memiliki rencana brilian. Aku sangat mengaguminya. Yang mulia, ayo kita bersulang." Mereka pun menikmati minuman itu. Pria ini berkata lagi, "Yang mulia, bagaimana jika Sukiwe langsung menemukannya? Semua kekuatan utama sudah pergi ke pinggiran barat dan sekarang hanya ada kita berdua di seluruh markas." Fu Chanchuan berkata, "Bagaimana mungkin? Jika dia melakukannya, aku akan berdiri terbalik dan makan kotoran." Tiba-tiba terdengar suara. "Apa kau yakin?" Ternyata itu adalah suara Sukiwe. Fu Chanchuan terkaget-kaget. Sukiwe berkata lagi, "Sekarang cepatlah pujilah aku sambil berdiri terbalik dan makan kotoran." "Sukiwe, berani-beraninya kau menerobos ke markas Sky Alliance. Apa kau cari mati?" Di saat yang sama, dua orang pemimpin itu tiba-tiba muncul di belakang Sukiwe. Lin Paiwan langsung memukul mundur pria itu. Fu Chanchuan langsung berkata, "Apa maksudnya ini? Apa kalian bekerja sama dengannya dan ingin melawan Sky Alliance? Apa kalian tahu konsekuensi dari perbuatan kalian ini?" Sukiwe berkata, "Justru karena mereka tahu konsekuensinya, mereka membuat pilihan ini. Sekarang 1 lawan 3, aku sarankan kau menyerah tanpa perlawanan." Fu Chanchuan berkata, "Hah, kalian pikir hanya karena kalian bertiga, kalian bisa melawanku? Aku Fu Chanchuan. Setelah menyusun strategi sepanjang hidupku dan konspirasi dan rencana yang tak terhitung jumlahnya, kalian pikir aku hanya akan minum saja di sini tanpa persiapan?" Setelahnya, Lin Paiwan memperlihatkan gerakan mengancam. Fu Chanchuan langsung merubah suaranya.
Hehehe, semuanya bisa dibicarakan. Jika kau punya sesuatu yang ingin ditanyakan, aku pasti akan menjawabnya kok. Sukue berkata, itu baru pilihan yang bijaksana. Sekarang aku bertanya, kenapa kau menculik klan bersaudara dan ingin membujukku pergi ke pinggiran barat? Sky Alliance adalah organisasi yang besar. Jika kalian menginginkan beras vitalitas, kalian bisa langsung meminta untuk bekerja sama denganku. Mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak waktu? Fu Chanchuan menjelaskan, beras vitalitas. Untuk apa Sky Alliance kami mengkhawatirkan tentang beras vitalitas? Tujuan penculikan mereka adalah untuk memikatmu ke pinggiran barat. Itu untuk memaksamu bertarung dengan Raja Semut Vitalitas. Yao Kongming tampak kaget. Raja Semut Vitalitas. Fu Chanchuan menjelaskan lagi. Di bawah tanah pinggiran barat ada istana misterius dan sarang Raja Semut Vitalitas memblokirnya di luar istana. Istana itu mengandung aturan langit dan bumi yang tidak dimiliki benua Xuan Huang. Itu adalah kunci untuk pengembangan diri dan bertransformasi ke ranah sejati. Tapi yang terpenting adalah kesempatan untuk membantu kami meninggalkan tempat ini. Sukue mulai berpikir, aturan dunia yang hilang dari benua Xuan Huang dan menjadi kunci untuk ranah sejati. Ditambah lagi ada kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Tunggu, jumlah informasi ini lumayan besar. Aku menjadi agak bingung ini. Lin Paiwan bertanya, ranah sejati, apa itu? Yao Kongming juga ikut bertanya, aturan dunia yang hilang, apa itu? Dalam hati Sukue, oh ternyata dua rubah tua ini juga tidak mengetahuinya. Jadi, aku tidak perlu mempermalukan diriku untuk bertanya. Sukue berpura-pura mengetahuinya. Dia berkata, hahaha, sepertinya kedua pemimpin ini tidak punya pengetahuan tentang ini. Coba kau jelaskan pada mereka apa maksudmu ini. Fu Chanchuan berkata, hahaha, kedua pemimpin itu telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan mereka bisa dianggap sebagai sosok yang layak. Tapi, mereka bahkan nggak tahu tentang ranah sejati dan aturan langit dan bumi. Hahaha, sorry, aku nggak bermaksud menertawakan kalian kok. Yao Kongming tampak kesal setelah diejek. Udah, kau jangan banyak omong kosong. Cepat jelaskan pada kami. Fu Chanchuan mulai menjelaskan. Ada aturan dan hukum dalam segala hal di langit dan bumi. Seperti 5 elemen yang saling meregenerasi dan menahan. 7 emosi dan 6 keinginan. Reinkarnasi, hidup dan mati, dan masih ada banyak yang lainnya. Jenis aturan yang tak terhitung jumlahnya telah membangun dunia yang lengkap dan semuanya sangat diperlukan. Memperkenalkan energi spiritual ke dalam tubuh saat berkultivasi setara dengan mengintegrasikan berbagai aturan langit dan bumi ke dalam diri kita sendiri. Semakin tinggi ranahnya, semakin agung aturan langit dan bumi yang terkandung dalam diri seseorang. Ketika aturan langit dan bumi ini kekurangan salah satunya, nggak peduli seberapa banyak kultivator itu berkultivasi dan mendapat pencerahan. Taunya sendiri pada akhirnya akan memiliki kekurangan. Dan apa yang hilang dari benua Xuan Huang adalah aturan hidup dan mati. Kultivator yang lahir di benua Xuan Huang lahir dalam ranah semu. Hanya dengan menggunakan pecahan aturan yang berada di istana bawah tanah pinggiran barat untuk mengisi diri, seorang bisa menjadi kultivator sejati. Dalam hati Sukue, aturan hidup dan mati. Aku adalah kultivator yang berlatih di 4 benua dan kemudian dipromosikan. Aku ingin tahu apakah ada aturan yang hilang dari asalku. Sukue segera berkata, Raja Semut Vitalitas memblokir istana bawah tanah. Jadi, kalian ingin menuntunku agar berurusan dengan Raja Semut. Fu Chanchuan langsung berkata, itu betul kultivator Su. Kau itu sangat kuat, tampan, bersuara bagus, dan brilian. Kau adalah kandidat terbaik. Sukue langsung membantah, cukup. Siapa yang memintamu untuk memujiku? Yao Kongming juga berkata, setelah menyelesaikan aturan dan bertransformasi ke ranah sejati, apakah kau bisa meninggalkan dunia ini? Fu Chanchuan langsung menjelaskan, tentu aja itu nggak mungkin. Transformasi ke ranah sejati hanyalah untuk meningkatkan diri sendiri. Jika kau ingin meninggalkan dunia ini, kau perlu menggunakan altar di istana bawah tanah. Dikatakan bahwa altar itu bisa menghubungi orang yang dulunya bertarung di sini. Kita bisa melakukan sesuatu untuknya dan meminta dia agar membiarkan kita keluar dari sini. Dalam hati Sukue, setelah berusaha sekian lama, kau hanya ingin menghubungi orang itu. Apa kalian pikir dia benar-benar bisa melakukan apa aja? Sukue berpikir seperti ini karena dia tahu bahwa pemilik tempat ini adalah Xuan Yuan Wanrong. Sukue berkata, menyerahlah. Orang itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, apalagi menyelamatkan kalian. Fu Chanchuan segera bertanya, dia kesulitan melindungi dirinya sendiri. Apakah rekan kultivator Su mengenal dia? Sukue langsung memalingkan wajahnya. Dia berkata, ini bukan sesuatu yang harus kau tahu. Kalian berdua, aku sudah selesai bertanya dengannya. Jadi lakukanlah sesuka kalian. Fu Chanchuan langsung tampak panik. Tunggu. Rekan kultivator Su, ini adalah cincin penyimpananku. Ini berisi harta dan metode pelatihan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Tolong terimalah ini. Lin Paiwan langsung berkata, hah, kau itu telah berencana ingin melawan rekan kultivator Su. Dan sekarang kau ingin menyelamatkan nyawamu hanya dengan beberapa harta. Bukankah kau terlalu menganggap remeh ini? Sukue langsung berkata, hehe, tunggu. Sekarang, San Fuquan sudah menunjukkan ketulusannya. Jadi, kita tidak perlu membunuhnya.
Sukue langsung mengambil cincin penyimpanan itu. Fu Quanchuan berkata, "Terima kasih toleransinya rekan kultivator Su. Rekan kultivator Su, biar aku beritahu. Wu Shifeng sebenarnya nggak mati. Dia punya sebuah teknik rahasia yang membuatnya melepaskan diri dari kondisi nirvana. Selama dia tidak dihancurkan sepenuhnya, dia akan bangkit kembali secara perlahan. Itu adalah warisan dari immortal kuno. Namanya adalah teknik nirvana. Itu membutuhkan 81 tribulasi kematian untuk satu kebangkitan. Dan itu perlu juga 9 kali kebangkitan agar bisa menguasainya. Metode latihannya ada di dalam cincin penyimpananku. Dan aku memberikannya kepada rekan kultivator Su." Sukue langsung menjawab, "Oke. Aku akan memeriksanya nanti." Sukue dan kedua orang itu langsung pergi ke pinggiran barat. Sukue berkata, "Kalian berdua, di depan kita adalah pinggiran barat. Apa kalian sudah siap bertarung?" Dalam hati Sukue, dua rubah tua ini sudah datang ke pinggiran barat. Bahkan jika kalian tidak ingin melawan Li Tianxuan, kalian tidak akan bisa mundur sekarang. Lin Paiwan tampak cemas. "Pinggiran barat. Aku khawatir Li Tianxuan ada di sana. Fu Quanchuan sudah mundur dari pertarungan. Tapi, Sky Alliance masih memiliki 2 kekuatan tahap Earth Immortal. Hanya dengan kekuatan kita, apakah kita bisa benar-benar mengalahkan Sky Alliance?" Yao Koming berkata, "Jimat pemecah ruang anak ini benar-benar nyata. Jika kita bisa merebut kembali jimat persimpangan ruangnya, kita bisa membuat saluran untuk meninggalkan dunia ini." Li Tianxuan tidak mengetahui tentang ini. Dia menangkap Lan bersaudara, itu hanya untuk mengancam Sukue. Kita bisa memanfaatkan ini dan menemukan kesempatan untuk membawa Lan bersaudara. Lalu, kita akan melarikan diri. Lin Paiwan berkata, "Benar juga. Kita nggak perlu bertarung mati-matian melawan Li Tianxuan. Jika anak itu mati dalam pertarungan, kita hanya perlu membawa jimatnya dan melarikan diri." Tibalah mereka di pinggiran barat. Mereka langsung disambut oleh Li Tianxuan. "Hahaha, akhirnya kalian datang juga." Seseorang berkata, "Sukue, kenapa kau sangat lambat sekali? Apa kau tidak takut wanitamu mati di tanganku? Cepatlah kau turun dan ikuti perintah pemimpin kami." Lan Xiniyue berkata, "Rekan kultivator Su, kau nggak usah pedulikan kami. Sky Alliance ingin membunuhmu. Jangan mau dibodohi mereka." Pria itu langsung mengangkat Lin Xiniyue. "Jika kau tidak turun, aku akan membunuh dia sekarang juga." Lin Tianxuan berkata, "Lin Paiwan, Yao Kangming, kalian berdua benar-benar ingin berlindung padanya?" Sukue langsung memerintahkan dua orang itu, "Hei, selama kita berhasil menyelamatkan Nona Lan, kita bisa langsung melarikan diri. Jangan berhadapan langsung dengannya. Tahan aja dia. Tunggu sampai aku menemukan kesempatan untuk menyelamatkan mereka." Kedua orang itu pun langsung berangkat. Sukue berteriak, "Ayo kita serang bersama. Kita bunuh semua orang dari Sky Alliance." Li Tianxuan tampak bersemangat. "Haha, dasar sampah. Kalian ini cuma cari mati." Serangan dari Lin Tianxuan berhasil melukai Lin Paiwan. Sukue mulai tampak khawatir setelah melihat kekuatan dari Li Tianxuan. Sukue langsung kabur. Dia berkata, "Ini perkembangan yang buruk. Tapi jangan khawatir. Tahan aja dia. Kita pasti bisa menang." Lin Paiwan berkata, "Sial, dia bilang serang bersama-sama. Tapi dia malah lari setelah melihat kita dihajar." Li Tianxuan berkata, "Great Alliance, Sekte Kedermawanan, kalian berdua telah bersekongkol dengan Sukue dan berniat melawan Sky Alliance." Mereka berkata, "Pemimpin Li, dengarkan penjelasan kami dulu. Ini salah paham. Kami bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Sukue bilang di sini ada harta karun. Jadi dia membawa kami ke sini. Jika kami tahu kau ada di sini, mana mungkin kami berani melawanmu." Tidak memperdulikan perkataan mereka, Li Tianxuan langsung menyerang mereka berdua. Pria sebelumnya berkata, "Apa? Sukue berani kabur? Kalau begitu, aku akan bunuh wanita ini. Dan kita lihat wajah seperti apa yang akan dia buat." Lan itu mulai panik. "Kakak!" Tapi dengan gerakan yang cepat, Sukue berhasil membunuh pria itu dengan pedang pembunuh dewa. Sukue berkata, "Kau mengancamku menggunakan wanita. Kau ini benar-benar sungguh menjijikan ya." Setelah Sukue berhasil menyerang pria itu, Li Tianxuan langsung bergegas ke arah Sukue. "Meskipun itu serangan diam-diam, tapi kau bisa membunuh Earth Immortal dengan satu tebasan pedang. Aku benar-benar gak salah menilaimu. Kau itu benar-benar kuat dan kandidat terbaik. Lebih baik, sekarang kau patuhlah padaku." Pria itu mencoba memukul Sukue, tapi langsung ditahan Sukue dengan menggunakan pedangnya. Bentrokan ini membuat pedang Sukue hancur. "Astaga, pedang immortalku sampai hancur seperti ini. Ini kuat sekali." Tidak berhenti sampai situ, Li Tianxuan langsung menyerang Sukue lagi. Untungnya, Sukue berhasil menghindari serangan itu. Dalam hatinya, itu benar-benar kuat. Tahap penengah Earth Immortal jauh lebih kuat dari tahap awal Earth Immortal. Kau ini ingin membawaku ke sarang. Kalau begitu, aku akan mengikuti permainanmu." Li Tianxuan berkata, "Kau memang bisa lari dengan cepat. Tapi apa kau lupa? Aku masih memiliki wanitamu di tanganku." Lin Xiniyue berkata, "Rekan kultivator Su, cepatlah pergi. Tinggalkan saja aku di sini." Sukue berkata, "Apa yang kau bilang? Meskipun kau menyuruhku untuk pergi, aku tidak akan pergi. Aku akan melakukan apa yang diinginkan Sky Alliance. Aku ingin mengatakan ini terlebih dahulu. Ini bukan berarti aku sama sekali tidak bisa mengalahkanmu. Ini semua hanya demi keselamatan wanitaku. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan?"
Lin Paiwan dan Yao Koming tampak kaget. Apa? Kenapa Sukue menyerah dengan mudah? Yao Koming berkata, sial, kita benar-benar percaya bahwa dia adalah lawan dari Sky Alliance. Kita benar-benar dibodohi. Li Tianxuan berkata, bagus. Orang yang tahu posisinya benar-benar orang yang baik. Di bawah goa ini adalah sarang Raja Semut Vitalitas. Tugasmu adalah melawannya dan singkirkan sebanyak mungkin semut vitalitas. Kalian berdua pergilah ke dalam. Jika kalian berani macam-macam, aku akan langsung membunuh wanita ini. Sukue dan Lan Hetu langsung pergi masuk dalam goa. Lan Hetu berkata, kakak ipar, matilah kita. Sukue berkata, aku ini memang sengaja mengikutinya agar dia mengantarku masuk ke sini. Ratu Semut pernah bilang kalau kitab surga Tai adalah penguasa klan semut vitalitas. Maka Raja Semut Vitalitas adalah tukang pukul terbaik untukku. Dalam hati, Lan Hetu berkata, Ratu Semut, kakak ipar bisa memerintahkan Ratu Semut. Ini benar-benar luar biasa. Sukue berkata, kau jangan sampai tertinggal, atau para semut itu akan menganggapmu pengganggu dan kemudian memakanmu. Siap kakak ipar, kita berpindah ke koloni semut vitalitas. Seorang bawahan melapor pada Raja Semut. Lapor yang mulia, ada ras manusia yang sudah melewati garis pertahanan pertama. Apa kita benar-benar akan mengabaikannya? Raja itu menjawab, biarkan aja dia. Pria ini adalah Raja Semut, bernama Qin Qiuan, dan kultivasinya berada di tahap atas Earth Immortal. Ratu Semut yang sebelumnya dikalahkan oleh Sukue berkata, ayah, kenapa kau tidak menghentikannya? Orang itu sudah menghancurkan sarangku dan membuatku sangat kesal. Raja itu berkata, Ir, jika dia benar-benar orang yang terpilih oleh surga dan merupakan pasangan dari orang yang kau sebutkan, bukan hanya kita tidak boleh menyentuhnya, kita bahkan tidak boleh memiliki sedikit pun jejak rasa tidak hormat kepadanya. Kau sudah menyinggungnya sebelumnya. Jadi kau harus minta maaf padanya. Wanita ini berkata, kenapa begitu? Dia itu seorang bajingan. Ir, kau ini masih muda. Kau tidak tahu seberapa kuat yang terpilih itu. Kitab surga Tai bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Sampaikan perintahku. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghentikan kultivator manusia itu. Perlakukan mereka seperti tamu terhormat. Aku akan bertemu dengan mereka. Bawahan itu langsung berkata, siap raja. Berpindah ke sisi luar goa, seorang pria berkata, mereka sudah masuk cukup lama. Kenapa masih belum ada pergerakan apapun? Pemimpin, mungkinkah para semut itu tiba-tiba berubah temperamennya dan menyambut kita manusia? Li Tianxun berkata, jangan bodoh, itu nggak mungkin. Kita sudah banyak memburu semut vitalitas. Mereka pasti menganggap manusia sebagai musuhnya. Kita tunggu aja sebentar lagi. Anak itu mungkin sedang menyelinap. Kembali ke sisi Sukue, Lan Hetu berkata, banyak sekali semut vitalitasnya. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Sukue menjawab dengan santai, udah jangan panik. Seorang semut berbentuk manusia berkata, Yang mulia raja memerintahkan kami untuk membawamu ke ruang tamu. Lan Hetu makin bingung. Ruang tamu? Raja? Semut vitalitas selalu membenci manusia. Bagaimana bisa mereka memperlakukan kakak ipar dengan sangat hormat? Dari kekaguman itu, Sukue berhasil mendapatkan 20.000 force point. Mereka pun pergi bertemu dengan Raja Semut. Bawahan itu berkata, Yang mulia, aku sudah membawa tamu kehormatannya ke sini. Lan Hetu makin kaget. Raja Semut Vitalitas? Dia adalah keberadaan tertinggi di antara ras semut vitalitas. Aku benar-benar berhadapan dengan orang kuat seperti ini sekarang. Raja Semut itu memberi salam dengan menunduk. Aku patriark generasi ke-1093 semut vitalitas, Qian Guowan, memberi salam kepada Tuan. Lan Hetu makin syok. Apa? Raja Semut Vitalitas memanggil kakak ipar Tuan? Wanita semut itu juga syok. Ayah selalu berada di atas segalanya. Kenapa dia begini? Dalam hati, ternyata tebakanku benar. Ras semut vitalitas menghormati kitab surga Tai. Sukue berkata, udah, gak perlu sopan begitu. Duduklah. Baik Tuan. Lalu Sukue duduk di singgasana Raja Semut. Raja Semut itu berkata, Tuan, dia tidak datang ke dunia ini selama bertahun-tahun. Kenapa Tuan tiba-tiba muncul hari ini? Sukue menjawab, oh itu, aku berencana untuk, sebelum Sukue menyelesaikan perkataannya, seorang bawahan langsung berteriak, Yang mulia, para penjaga menemukan bahwa banyak manusia menyerang sarang. Apakah kita harus melawannya? Raja Semut bertanya, Tuan, oh ternyata teman, kalau begitu, tapi Sukue langsung memotong. Gak apa-apa, bunuh aja mereka. Tapi ada seorang gadis yang memakai pakaian biru. Ingat agar tidak menyakitinya dan bawa dia ke sini. Raja Semut makin bingung. Membunuh mereka? Bukankah teman itu merupakan simbol persahabatan bagi manusia? Kenapa dia ingin membunuh mereka? Apa tadi aku salah dengar? Raja Semut langsung berkata, pergi, bertarunglah dengan semua kekuatan kalian dan bunuh mereka semua. Sukue berkata lagi, kerja bagus.
Aku tidak menyangka kau masih setia setelah bertahun-tahun. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat untuk mengunjungimu dari jauh. Dalam hati Raja Semut, Tuan kami ternyata masih mengingat kami. Bahkan pasangannya sendiri datang untuk berkunjung ke sini. Ini benar-benar merupakan sebuah kehormatan. Raja Semut bertanya, Tuan, apakah dia baik-baik aja? Suke menjawab, tenang aja, dia baik-baik aja kok. Suke melihat ke arah Ratu Semut. Bukankah itu semut kecil dari beberapa hari yang lalu? Raja Semut langsung berkata, Yi'er, kemarilah dan minta maaflah kepada Tuan. Wanita itu langsung berkata, aku udah bersikap kasar beberapa hari yang lalu. Kau masih muda dan bersemangat, itu sangat normal. Aku tidak menyalahkanmu. Datanglah ke kamarku hari ini untuk melayani di tempat tidur. Maka aku akan memaafkanmu. Wanita semut ini kaget. Apa? Melayani di tempat tidur? Apa yang kau katakan? Ayah, aku gak mau. Aku tidak menyukainya. Aku tidak ingin melayani dia di tempat tidur. Raja Semut berkata, karena itu adalah permintaan Tuan. Tapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Suke langsung memotong. Aku bercanda. Bagaimana mungkin seorang anak kecil melayaniku di tempat tidur? Benar-benar, itu benar. Cepatlah berterima kasih kepada Tuan. Wanita semut ini masih tampak kesal pada Sukiwe. Dalam hati Raja Semut, padahal usia Yi'er lebih dari 3000 tahun. Tapi pasangan tuan kami memanggilnya gadis kecil. Padahal kalau dinilai dari tulangnya, usianya tidak lebih dari 100 tahun. Sementara itu, di area luar sarang semut vitalitas, Li Tianxuan dan gerombolannya masuk ke dalam. Pemimpin, di sini sangat tenang sekali. Sukuya itu benar-benar mengusir para semut. Li Tianxuan tampak senang. Hahaha, kerja bagus. Tapi pada saat yang sama, suara apa itu? Apa? Itu sekelompok semut vitalitas. Bagaimana bisa ada sebanyak itu? Anak itu baru aja lewat dari sini. Tapi kenapa dia tidak dikepung? Li Tianxuan berkata, jangan panik, blokir aja serangan semut vitalitasnya. Itu hanyalah semut pekerja biasa. Raja Semut tidak muncul. Anak itu mungkin sedang menghadapi Raja Semut. Cepatlah kalian serang mereka. Kita berpindah lagi ke singgasana dari Raja Semut. Suki berkata, tujuanku berkunjung ke dunia ini adalah untuk memeriksa kondisi klan semut vitalitas. Sekarang jumlah kalian masih banyak, dan itu tidak membuat dia kehilangan muka. Rajanya langsung menjawab, terima kasih atas pujiannya Tuan. Suki melanjutkan, selain itu, aku ingin memasuki istananya yang dulu untuk memeriksa integritas fragmen aturan hidup dan mati. Aku perlu membawa beberapa untuk dilihat secara nyata. Raja Semut langsung bicara, baiklah, aku akan menunggu dan menjaga di istana bawah tanah agar Tuan bisa memeriksa fragmennya dengan tenang. Ayo Tuan, kita pergi. Kita kembali lagi ke sisi Li Tianxuan. Para bawahannya sedang kesibukan melawan para semut. Sial, dasar semut sialan. Kalian beraninya cuma main keroyokan. Seorang lagi berkata, ini adalah sarang Raja Semut Vitalitas. Tentu aja jumlah penjaganya banyak. Udah jangan banyak ngomong, kita harus cepat bunuh mereka. Di saat itu, seekor semut membawa kabur Lan Siyue. Bawahannya berkata, pemimpin, sandranya dibawa pergi. Li Tianxuan berkata, udah jangan pedulikan dia. Tujuan kita udah tercapai, jadi kita udah gak butuh dia lagi. Bawahannya berkata, sayang banget. Padahal gadis itu cukup cantik. Seorang lagi berkata, udah jangan lengah, kita harus terus bunuh para semut ini. Kita kembali lagi ke Sukiwe. Raja Semut berkata, Tuan, ini adalah istana bawah tanahnya. Bagus, kalian tunggu di sini aja, aku akan segera kembali. Sukiwe pun masuk ke dalam. Menarik, aura di sini sangat melimpah. Jika kau berlatih di sini, kau bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak heran, wanita itu meninggalkan sebuah tempat yang diberkati untuk dirinya sendiri di sini. Suki melihat sebuah fragmen di tangannya. Fragmen ini, apakah fragmen aturan hidup dan mati? Aku sudah menguasai Reincarnation Palm, jadi aku sangat sensitif dengan aturan hidup dan mati. Jika fragmen ini bisa dimasukkan, penguasaan aturan hidup dan mati akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kelihatannya, ini jauh lebih tinggi daripada kultivator biasa. Aku nggak tahu dari mana asalnya. Raja Semut berkata, Tuan, kami nggak pernah berani menggunakan fragmen aturan hidup dan mati ini. Tapi karena fragmen ini, sebuah pohon vitalitas tumbuh di dalam gua ini. Dan setiap 1000 tahun, pohon itu menghasilkan beras vitalitas. Jika Tuan terus maju, Tuan akan melihat pohon vitalitasnya. Sukiya melihat pohon di depannya. Ini memang mengandung vitalitas. Tapi bagaimana dengan beras vitalitasnya? Raja Semut langsung berkata, untuk mencegah pencurian, aku sudah memasukkan semuanya ke sini. Sukiya mengambil beras itu dan berkata, kerja bagus. Aku akan membawanya dan menyerahkan ini padanya. Segera Suki membuka kotak itu. Dia cukup terkaget. Apa? Cuma 6? Raja Semut langsung berkata, Tuhan, pohon vitalitas ini baru matang dan bisa menghasilkan beras 6000 tahun yang lalu. Jadi, sejauh ini hanya ada 6 beras vitalitas emas. Segera Suki menyimpan beras itu ke dalam inventorinya. Suki berkata,
Kalian semua bekerja dengan baik sekali. Baiklah, keenam beras vitalitas ini bisa digunakan sebagai mainan untuk keenam anakku. Dalam hati Raja Semut, tulang usia tuan ini bahkan belum 100 tahun. Tapi dia punya 6 anak. Sepertinya dia sangat energik dan punya kebutuhan yang tinggi. Mungkinkah saat dia meminta YR untuk melayani di tempat tidur, itu bukanlah lelucon? Tidak beberapa lama kemudian, Lan Siyue telah dibawa oleh semut kepada Lan Hetu. Lan Siyue bertanya, "Adik, kenapa kau ada di sini?" "Wah, kakak, apa kau baik-baik aja?" "Iya, aku baik-baik aja. Semut vitalitas itu tidak melukaiku. Dia menculikku dan hanya membawaku ke sini." Lan Hetu berkata, "Itu karena kakak ipar. Dia yang menyuruh semut vitalitas untuk menyelamatkanmu." Lan Siyue bertanya, "Bagaimana dia bisa memerintah semut vitalitas?" Lan Hetu menjelaskan, kakak ipar adalah tuan dari ras semut vitalitas. Bahkan Raja Semut Vitalitas yang agung itu mendengarkan perkataan dari kakak ipar. Dengan wajah memerah, Lan Siyue berkata, "Dia benar-benar luar biasa." Dengan itu, lagi-lagi Sukye mendapatkan 30.000 force point. Tidak beberapa lama kemudian, seseorang tiba-tiba datang. Ternyata cuma segitu aja pertahanan dari koloni semut vitalitas. Aku bahkan gak perlu melakukan apa-apa untuk menerobos ini. Ternyata yang datang adalah Li Tianxun. Li Tianxun melihat ke arah Sukye. "Hah? Fragmen aturan hidup dan mati." Dia melihat sebuah fragmen yang ada di tangan Sukye. Li Tianxun berkata lagi, "Serahkan fragmen aturan itu, atau tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi dari sini." Dengan santai Sukye berkata, "Raja Semut, beginikah cara kalian mengurus istana? Membiarkan musuh sampai menyerang ke sini?" Raja Semut langsung berkata, "Maaf Tuan, kami telah melakukan kesalahan. Jadi kami akan menerima hukuman dari Tuan setelah ini. Tapi tolong izinkan aku untuk mengusir para bajingan itu terlebih dahulu." Sukye berkata, "Pergilah, ini kesempatanmu untuk menebus dosa-dosamu." "Siap Tuan." Raja Semut pergi menyerang mereka. "Hei, Li Tianxun, kata-katamu yang besar itu cuma omong kosong. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sebenarnya." "Hei Raja Semut, aku udah lama ingin mengajarmu. Jika bukan karena sarangmu yang menghalangi, bagaimana mungkin aku terjebak di sini selama bertahun-tahun?" Mereka berdua beradu pukulan. Benturan yang terjadi terasa begitu sangat kuat. Semua orang yang ada di situ merasakan kekuatan dari benturan ini. Li Tianxun terluka akibat benturan itu. Raja Semut berkata, "Tahap menengah Earth Immortal, nggak buruk juga. Tapi aku berada di tahap tinggi Earth Immortal. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu." Lalu Raja Semut menghajar Li Tianxun lagi. Li Tianxun terpental ke sebuah altar. Darahnya mengalir ke altar itu. Raja Semut berkata dalam hati, "Itu adalah tempat untuk menghubungi Master." Darahnya meresap dan itu bertindak sebagai rangsangan untuk mengaktifkan altar. Jika mengganggunya tanpa alasan yang jelas, ini merupakan kejahatan yang besar. Tidak berapa lama kemudian, Xuan Yuan Wanrong muncul. Dia berkata, "Semut vitalitas, kenapa kalian menghubungiku?" Raja Semut berkata, "Ini semua kesalahan kami, Master. Kami membiarkan penyusup datang kemari dan mengganggu Master. Aku pantas mati." Saat Xuan Yuan Wanrong melihat sekitar, dia melihat Sukye. Tunggu. Kau Sukye? Jadi kau kesini? Semua semut vitalitas, dengarkan perintahku. Segera tangkap dia." Dalam hati Sukye, astaga, semuanya sudah berakhir. Aktingku sekarang dijukir balikan. Itu Xuan Yuan Wanrong. Dia dipanggil kesini secara nggak sengaja. Aku benar-benar apes banget. Raja Semut tampak bingung. Menangkapnya. "Master, maafkan bawaan ini. Tapi bukankah dia pasangan Anda? Bawaan ini tidak berani menangkapnya dengan kasar." Dalam hati Xuan Yuan Wanrong, pasangan. Setelah terikat dengan kitab surga Tai, dia secara tidak langsung memanglah pasanganku. Xuan Yuan Wanrong berkata, "Aku memaafkanmu, jadi tidak perlu merasa bersalah. Kau akan mendapatkan penghargaan karena memanggilku hari ini." Selama kau menangkap, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sukye langsung menimpali. "Menangkap apa? Aku gak butuh perhatianmu. Jangan berpikir dengan menyuruh para semut vitalitas menangkapku dan memperdulikanku akan membuatku memaafkanmu. Aku ini masih marah padamu." Xuan Yuan Wanrong membalas, "Hei, omong kosong apa yang kau bicarakan? Semuanya cepat tangkap dia." Sukye berkata lagi, Bagus. Jadi sekarang kau bilang aku bicara omong kosong. Kau masih ingin bertengkar? Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan keras, biar orang-orang melihat urusan rumah tangga kita." Xuan Yuan Wanrong makin kesal. "Hei, jangan menyela, biarkan aku." Lagi-lagi Sukye menyela. "Menyela apa? Kau sudah cukup bermain denganku. Dan sekarang kau ingin membuangku. Aku tahu kau memang orang seperti itu. Dasar gadis sampah." Dalam pikiran Raja Semut, ini Master dan pasangannya bertengkar. Pria ini memiliki aura kitab surga Tai. Jadi dia tidak mungkin berpura-pura. Ini adalah pertengkaran pasangan. Kami para bawahan tidak berani ikut campur. Xuan Yuan Wanrong membalas, "Sukye, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi jangan lupa,
kau terperangkap di dunia yang terlupakan. Bahkan jika kau bisa lari dari sana hari ini, suku semut vitalitas akan tetap mendengarkanku. Dan aku akan mengumpulkan mereka dan menyuruh mereka menangkapmu. Sukue membalas, hahaha, selama aku tidak tertangkap oleh Raja Semut hari ini, aku akan memiliki lebih banyak peluang. Sukue langsung menendang Li Tianxun. Bajingan sialan, menyingkirlah dari hadapanku. Sukue berkata pada Xuan Yuan Wanrong, aku gak mau lagi bicara denganmu. Jadi pergi sana. Sukue berkata seperti itu sambil meledakkan altar ini. Raja Semut tampak kaget. Apa? Dia meledakkan altarnya? Sukue langsung berkata, Raja Semut, kau pasti udah mendengar juga kan? Dia menyuruhmu untuk menangkapku. Jadi, ayo tangkap aku. Sudah tidak ada lagi perasaan antara aku dan dia. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara!